Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Kasus ijazah palsu sekarang diikuti dengan kasus gelar palsu yang mana mirip-mirip dari Dr. Andes jadi insinyur dengan Jokowi. Siapa? Kalau tidak salah ini Menteri Kesehatan ya. Ini sedang digugat tuh. Jadi saya mau mengatakan dulu begini. Permasalahan ijazah palsu ini nyata ya. Ini adalah permasalahan politikus masanya Jokowi. Ini nyata nih. Banyak sekali di situ. Kita tidak perlu melihat kepada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah ya, itu saya kira akan lebih banyak lagi kasusnya. Sebagian ada yang terungkap, mungkin sebagian tidak. Cuman yang nyata, yang jelas permasalahan ijazah palsu ini memang betul-betul ada, dan ini adalah problem. Sedari awal tidak ada kejujuran. Ya, padahal kalau sudah punya pengaruh politik buat apa juga gelar begitu, padahal kan lebih baik kalau Jokowi misalkan dulu dia itu mendaftar sebagai lulusan SMA, so what begitu kan, nggak apa-apa juga. Cuman atas kebohongan itu nanti akan ada kebohongan lagi, karena memang mayoritas, saya katakan mayoritas saja lah ya, politikus kita adalah pendusta. Begitu. Nah, masa mayoritas ya? Ya, yalah banyak lah ya, jangan mayoritas lah. Banyak politikus kita itu pendusta. Nah ini sekarang ada di antaranya Menteri Kesehatan yang sudah disomasi tidak tidak mendapatkan atau tidak memberikan tanggapan oleh Pak Oce Kaligis dan beberapa dokter kalau tidak salah ini yang melaporkannya. Kemudian pada akhirnya dilaporkanlah ke Polda Metro. Cuman ya Polda Metro ini masalah Polda Metro ini. Makanya kita yang menjadi titik pembahasan kita kali ini selain ijazah ini adalah Polda Metro. Nah, kita akan melihat mungkin sekitar 4 video ya. Ini sebagai bukti bahwa memang permasalahan ijazah palsu itu memang terjadi. Kemudian nanti akan ada keterangan dari si Budi itu ya, siapa itu? Humasnya Polda Metro yang gak jelas orangnya itu. Kemudian nanti akan ada Rocky Gerung ya, bagaimana Rocky Gerung membaca Polda Metro itu lebih buruk daripada neraka. Lebih jelek daripada neraka itu. Kemudian nanti kalau masih ada sempat waktunya, video keempat kita akan melihat kenapa Polda Metro itu tidak dipercaya ya. Salah satu yang tidak percaya siapa? Yaitu 40 ormas Islam yang melaporkan si Ade Armando ke Bareskrim. Nah, kita saksikan satu-satu. Ini adalah Pak Oce. Ya, ini kan masalah transparansi dan masalah penegakan hukum. Jadi biar artinya Pak Presiden tahu bahwa ada menterinya membuat gelar palsu Pak. Dalam rangka penegakan hukum kita melakukan ini, bagian dari perjuangan hukum para dokter. Nah ini beritanya, memang tidak ada audionya. Jadi 5 dokter spesialis melaporkan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Budi, nah. Atas apa ini? Ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggunaan gelar insinyur. Tuh. Sama kan kayak gelarnya Jokowi ini. Aduh, ini jangan-jangan Pratikno juga di belakangnya nih. Pelapor menilai gelar tak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Oke. Apa lagi? Nah, sudah ya. Bahwa ini menurut data yang sebenarnya, beliau harusnya seorang dokter Andes. Karena dia di ITB itu lulusan fisika nuklir. Gelarnya bukan IR, tapi dokter Andes. Tapi beliau menggunakan itu pada acara-acara yang formal. Apa saja itu? Pertama, di dalam buku saku tentang Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang beliau tanda tangani, gelarnya insinyur. Kedua, beliau juga pada rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat, hasil notulensinya beliau tanda tangani sebut insinyur. Ada bukti-bukti yang lain, dan itu semuanya menunjukkan bahwa beliau tidak membantah kalau beliau itu bukan seorang insinyur. Oke. Kita lakukan
upaya somasi tidak ditanggapi, maka kita meningkat kepada laporan polisi hari ini. Saudara Polda Metro Jaya. Nah ini ada berita ya, Polda Metro mengatakan bahwa permasalahan ijazah palsunya Jokowi itu Roy Suryo ini itu sebentar lagi akan P21 katanya demikian. Ini acak-acakan Polda Metro itu ya. Kita akan saksikan dulu. Jaya dalam waktu dekat akan merilis perkara tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Meski belum teragendakan, polisi memastikan perkara Roy dan Tifa akan dirilis dalam waktu dekat. Tentang berkasnya sudah P21 atau belum. Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah menjadi tersangka pada klaster 2 dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Polisi berharap proses perkaranya bisa segera diumumkan. Polisi berharap proses bisa. Lah kok polisi berharap? Ya, apa sih? Polisi kok berharap? Dan perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yang yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Kita sama-sama berdoa bahwa perkara akan kita umumkan. Ini statement macam apa? Kita sama-sama berdoa, kita akan umumkan. Ya, kamu kalau mau umumkan ya umumkan, kalau kagak. Sama-sama berdoa apa? Ini mungkin mau keceplosan ya, kita sama-sama berdoa agar ini segera P21. Memang kepengennya polisi kayak gitu. Ya, Edan sudah ini. Ya, maksud saya polisi Polda Metro si Budi inilah ya sebagai sebagai juru bicaranya nih. Waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Tuh, dalam waktu dekatnya kapan ditanya, nggak bisa jawab juga. Menanggapi jawaban Polda Metro Jaya yang menyinggung mekanisme restoratif justice dalam merespon permintaan kubunya agar kasus ijazah Jokowi dihentikan, Roy Suryo menyebut restoratif justice bukan satu-satunya cara untuk menghentikan sebuah perkara. Roy juga tegaskan ia dan 4 tersangka lainnya tidak akan mengajukan RJ untuk menghadapi perkara ijazah Jokowi. Oke, ini sudah kita bahas ya. Budi Hermanto, ya, karena dia mengatakan bahwa kami harus mengerti tata prosedur RJ atau restoratif justice. Nah ini yang lucu, ya, kami itu nggak akan minta RJ, Pak, gitu. Kami itu melakukan apa yang disarankan atau apa yang tertulis dalam undang-undang bahwa penghentian perkara itu banyak caranya. RJ itu hanya salah satu cara. Betul. Dari 10 cara. Yang paling penting adalah kalau itu atas perintah hukum atau atas pertimbangan hukum itu yang harus diikuti. Jadi tidak mesti harus RJ. Nah itu memang suka-suka ya si Polda Metro itu. Makanya ini permasalahan prinsipalnya akan dibahas sebentar lagi oleh Rocky Gerung. Bagus sekali. Ini bonus Alex Damanik membenarkan kondisi kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo telah pulih 99%. Menurut Freddy, Jokowi berencana kembali berkeliling Indonesia pada Juni mendatang untuk menyapa masyarakat. Freddy bilang hal tersebut disampaikan langsung Jokowi kepada para relawan dalam pertemuan di Rawamangun 1 Mei lalu. Dalam pertemuan tersebut Jokowi bilang kondisi kesehatannya sudah hampir pulih sepenuhnya. Sayang anak. Pertemuan tersebut Pak Jokowi yang sayang anak jadikan wakil presiden. Sayang anak. Juga menyampaikan beberapa hal kepada relawannya. Yang pertama seperti saya sampaikan tadi, Pak Jokowi mengatakan bahwa kondisi kesehatannya sudah pulih 99%. Rencananya bulan depan, bulan Juni. Bukannya yang 99% itu ijazahnya palsu. Kok jadi kesehatannya sekarang yang 1%-nya kemana? Beliau sudah akan keliling Indonesia kembali untuk menyapa masyarakat. Sayang anak. Pak Jokowi juga menyatakan apakah relawannya siap mendampingi. Udah mau di penjara. Tentu para relawan menjawab. Sayang anak. Dengan semangat siap. Relawan. MPR RI akan menggelar ulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat usai insiden juri dinilai kurang adil dalam memberikan penilaian kepada tim dari SMA Negeri 1 Pontianak. Selengkapnya usai jeda di Kompas Petang. Apa ketidakjujuran itu sudah di segala bidangnya di negara kita tuh sampai lomba-lomba itu kena. Ya, lah cuman lomba modal dari dulu lah ya. Saya mah merasakan dan baca juga mungkin para penonton yang merasakan. Lah di Indonesia lomba-lomba juri bisa dibeli.
Ya, atau minimalnya nggak cerdas, nggak cermat. Nih, sekarang kita saksikan Rocky Gerung nih. Bagus sekali ulasannya. Tapi saya tertarik tadi metafor dari Pak Ugroseno bahwa pintu di Polda itu tinggal satu. Enggak, kalau tamu ke Polda boleh lewat pintu depan. Itu yang saya mau terangkan itu. Pintu surga itu ada 8. Pintu neraka cuma 7. Jadi bayangkan kalau pintu Polda cuma 1, itu artinya lebih rusak daripada neraka. Jadi lebih sedikit pintunya lebih rusak begitu ya. Karena surga 8, neraka 7, Polda 1. Waduh, rusak ini. Dalam pengertian nanti begitu ya. Harus ada yang memonitor ini. Jadi pada akhirnya pantas kalau suka-suka tuh. Itu yang diajarin kita. Pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Tapi oke lah, itu hal yang ada memungkinkan. Dari soal pintu itu kita bisa bongkar lebih jauh. Pertanyaannya adalah siapa yang menjaga pintu itu? Pintu itu memisahkan ruang publik dan ruang privat. Rumah itu ada pintu, artinya di depannya ada jalan, di belakangnya ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada dapur. Jadi fungsi pintu untuk mengontrol sebetulnya siapa yang berhak mengklaim ruang. Ruang privat tidak boleh diklaim oleh ruang publik, demikian sebaliknya. Dan di situ berlaku prinsip who guard the guardian. Siapa yang mengawasi para pengawas? Kompol, iya. Tapi pertanyaannya siapa yang mengawasi kompol? Bahasa Latinnya bunyinya begini. Qui custodium ipso custodes. Pengawas ini diawasi oleh siapa tuh? Nah, istilah itu sebetulnya berlaku dalam kultur polis hari-hari ini. Saya terangkan sedikit asal-usul istilah itu. Who guards the guardian? Siapa yang mengawasi para pengawas? Istilah itu dulu tumbuh di era Romawi, era Romawi, karena udah tahun 100 itu. Di era Romawi, orang kaya itu, dia nyewa polisi itu. Praetorian istilahnya tuh. Dia nyewa penjaga untuk mengawasi dan menjaga istrinya supaya tidak selingkuh. Tapi kemudian ada seorang filsuf ledek mereka. Oh iya, istrimu dijaga oleh si guardian, penjaga, supaya dia tidak selingkuh. Tapi bagaimana kalau istrimu selingkuh dengan penjaga itu? Siapa yang ngawasi itu? Jadi semacam satire untuk memperlihatkan bahwa si pengawas pada akhirnya juga memerlukan pengawas. Sekarang problem kita, siapa yang mengawasi polisi? Kompolnas. Masalahnya siapa yang mengawasi Kompolnas? Di dalam demokrasi, Kompolnas sebenarnya tidak perlu ada. Nah, ini bagian yang menariknya ini. Ini harus digarisbawahi ini. Kalau demokrasi itu dipercaya menjadi wadah dari tradisi kepolisian. Karena itu selalu dianggap bahwa polisi adalah orang sipil yang dipersenjatai itu. Asal usulnya adalah sipil. Nah. Jadi kalau civilian value itu ada, tidak perlu takut polisi ini nggak akan macam-macam. Betul. Karena itu kita mau balikkan lagi pada hal yang sebetulnya lebih dari sekedar soal tur administrasi, yaitu demokrasi nggak jalan. Baik. Nah ini menarik sekali ya. Itu mungkin kata-katanya tidak terlalu panjang, tetapi kalau polisi itu secara prinsip demokrasi yang mana seharusnya itu adalah armed civilians, mereka adalah warga sipil yang dipersenjatai, maka mereka itu keberpihakannya kepada warga sipil, bukan kepada pemerintah, apalagi mantan pemerintah seperti Joko Widodo. Nah sekarang bagaimana? Orang yang paling atas Kapolri itu ya, itu orangnya Jokowi. Kemudian sekarang Kompolnas juga tadi entah bagaimana dalam permasalahan ini seperti tidak berbicara sama sekali begitu. Kemudian Polda Metro tatkala masuk masalah, keluar masalah, seenaknya saja. Yang mau diproses, yang tidak diproses begitu. Seenaknya. Jadi seharusnya polisi ini kepada para polisi yang mungkin nonton ya, coba ngacung kalau ada di komentar. Ya, ada gak polisi yang nonton itu? Saya minta doa ya, salah satu murid saya wafat beberapa hari yang lalu. Itu mantan jenderal, orangnya baik, umurnya waktu meninggalnya itu 80-an tahun. Wah itu orang semangat sekali ngajinya itu.
minta doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan-kesalahan beliau itu. Semoga diterima iman Islamnya, semoga dilapangkan kuburnya dan dikumpulkan beserta orang-orang soleh. Amin. Baik, kembali lagi dulu ya. Nah ini kalau ada polisi-polisi yang nonton ya. Ini kalau ada polisi-polisi yang nonton nih, coba ngacung. Ngomong apa tadi saya? Jadi lupa. Nah ini, apakah Anda itu merasa sebagai warga sipil yang dipersenjatai, atau Anda itu merasa sebagai alat pukul negara? Ya. Coba jujur, karena memang seharusnya inilah prinsip dari kepolisian, yang mana apabila kepolisian itu prinsipnya sudah demikian, sudah seperti dikatakan oleh Rocky Gerung, sebagaimana seharusnya di dalam sistem demokrasi, maka warga sipil itu akan betul-betul terayomi begitu. Itu prinsipnya tuh. Itu intinya. Deliberatif demokrasi tidak jalan. Sehingga kita takut nih polisi siapa yang akan jaga. Nah soal semacam ini menunjukkan bahwa ada 3.000 halaman kita susun hari ini. Oh yang reformasi kepolisian itu ya. Kalau demokrasi setiap hari kekurangan 1 halaman, gak ada gunanya 3.000 halaman itu. Kalau setiap hari kelakuan DPR membuat demokrasi membusuk, 3.000 halaman itu gak ada gunanya. Setiap halaman demokrasi hilang 1, itu setara dengan 3.000 halaman tadi. Logiknya begitu. Jadi kalau kita tidak perkuat demokrasi, nggak ada gunanya reformasi polisi. Di dalam istilah reformasi bukan cuma polisi, kejaksaan, kehakiman, militer. Itu satu paket yang mengganggu lembar-lembar dari demokrasi. Itu yang diperjuangkan sebetulnya masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil sebetulnya menganggap bahwa ketiadaan demokrasi membuat polisi itu punya kemewahan di dalam kekerasan itu. Tetapi tim reformasi tidak membaca itu. Yang dibaca kultur di dalam polisi. Bukan struktur dari demokrasi yang terhambat oleh kultur itu. Saya mau terangkan itu lebih sosiologis lagi atau bahkan historis tuh. Kalau kita tanya, Indonesia itu sering disebut sebagai negara post-kolonial, pasca kolonial. Artinya ada jejak-jejak kolonial yang ditinggalkan, yang buruk, tetapi tetap kita adopsi. Kita bangga pernah dijajah Belanda. Karena kita anggap bahwa ya orang Belanda itu kulitnya putih. Lalu kita buka klinik untuk membuat semua perempuan kita itu setiap hari konsumsi skincare. Itu namanya paradoks postkolonial. Tapi sebetulnya Indonesia beda dengan negara-negara Amerika Latin misalnya. Dia dijajah oleh Spanyol. Spanyol meninggalkan peradaban pada bekas jajahan itu supaya tetap relasinya hidup. Gereja Katolik ada di situ. Bahasa Portugal, Spanyol ada di situ. Sehingga mereka menganggap bahwa oke, setelah postkolonial, relasi kebudayaan tetap terhubung. Di kita, Belanda pergi, nggak ada yang bisa bahasa Belanda di kita. Dengan kata lain, ini negara ini tidak dijajah oleh Belanda. Kita dirampok. Merampok tidak akan meninggalkan kultur. Dia cuma mau ambil kekayaan. Penjajah akan meninggalkan kultur. Malaysia itu kultur Inggrisnya ada. Filipina kultur Inggrisnya ada. Negara-negara Afrika itu kultur jajahan Inggris menghidupkan institusi. Ya itulah karena memang namanya juga kolonialisme begitu ya. Mengkoloni. Gak ada institusi itu. Satu-satunya yang ditinggalkan oleh penjajah pertama Belanda adalah polisi yang sifatnya represif. Itu kultur yang ditinggalkan Belanda. Karena polisi selalu merangkap sebagai agen mata-mata, menyiksa. Yang kedua, setelah Belanda pergi, masuklah Jepang. Jepang meninggalkan kultur fasisme di kita. Jadi dua subkultur ini sebetulnya yang merawat alat-alat kekerasan kita, entah militer, entah tentara. Dengan kata lain ya, kepolisian sekarang, terutama Polda nih yang diomongin tadi itu Metro Jaya, Londo Ireng. Dengan kata lain, ya sebagai sebuah turunan budaya dari Belanda dan tadi Jepang. Entah polisi. Waktu polisi dipisahkan atas dasar prinsip reformasi dari tentara, kultur itu carry over masih. Lembaganya terpisah, tapi mentalnya masih sama.
Jadi sekali lagi dari atas kita mau lihat bahwa reformasi itu harus dihidupkan di dalam loyang demokrasi. Baru bisa sama-sama kita percaya bahwa oke, reformasi terjadi bila lembaga-lembaga demokrasi difungsikan maksimal. Oposisi, kritik, DPR segala macam itu kan. Kan itu intinya tuh. Jadi selama ini sebetulnya ada satu hal yang waktu saya diundang jadi komentator dari tim ini, ada Pak tim reformasi, itu saya terangkan itu. Oh, kita bisa lakukan reformasi kalau dengan satu syarat bahwa community juga diasuh dengan prinsip-prinsip demokrasi. Betul. Sekali lagi, nah sebentar ya, terlepas dari pro kontra orang-orang mukmin terhadap demokrasi bukan dari Islam segala macam, prinsip demokrasi itu mereka hasil para filosof ya. Para filsuf itu sudah bagus, tapi tidak ada implikasi akhiratnya. Nah itu kan bisa urusan masing-masing tuh, karena kita itu negara yang majemuk kalau mau begitu. Jadi lewatnya itu nggak khalifah begitu, nggak begitu. Kita lewatnya dulu, optimalkan dulu ini demokrasi. Lah yang kita sudah sepakat di dalamnya saja belum optimal begitu. Ya seharusnya dia dioptimalkan, diasuh betul-betul diasuh, dikembalikan lagi reformasi itu kepada demokrasi yang benar. Yang menghancurkannya salah satunya siapa itu? Si Jokowi yang menghancurkannya itu. Dia mau jadi raja lagi dengan mengubah anaknya tuh jadi anak haram konstitusi itu. Si siapa itu? Si Gibran tuh. Ya merusak tuh Jokowi dan antaranya dengan melakukan koalisi besar. Padahal seharusnya hidupkan oposisi, biarkan oposisi itu, dengarkan oposisi itu seharusnya. Meskipun tidak perlu diturut, minimal aja didengarkan, berikan wadah begitu. Kan begitu, yang melanggar hukum pakai komponen penegak hukum. Ya, ini mah kayak malah korupsi bareng-bareng. Makanya kelihatan sekarang ancur-ancuran Jokowi nih. Ya, makanya kita sebel. sudah terlanjur terjadi dan kita anggap aja bahwa memang tersedia bundel 3.000 halaman itu, tetapi satu halaman demokrasi hilang gak ada gunanya 3.000 bundel itu yang sedang kita uji hari-hari ini. Terima kasih. Baik, ini yang yang mau membicarakan tentang ketidakpercayaan terhadap Polda Metro begitu ya, dari 40 organisasi yang melaporkan siapa kan Darmawan, Fernando, Armando. Aduh. Dan ini kalau ada yang nanya, kenapa suaranya jadi mirip Chipmunk? Nah ini supaya tidak kena macam-macam lah ya. Ini jawabannya sangat diplomatis sekali begitu ya, karena ini masalahnya masalah nasional, maka kami ingin ini diselesaikan aja di Barreskrim. Padahal Jokowi juga sama, masalah Jokowi juga masalah nasional itu. Ya, harusnya Jokowi jadi Solo ya. Itu harusnya juga ke Barreskrim juga tuh. Kalau demikian argumennya, ya saya rasa begitu ya. Dari ini jawaban yang diplomatis saja lah. Saya tidak mau menyerempetkan ini kepada nggak percaya begitu, nggak juga ya. Sudahlah kalau jawab seperti ini. Cuman saya menilai ini jawaban yang sangat diplomatis, tidak mau membesarkan. Dodo. Nggak begitu, Pak JK itu menyerahkan itu kepada masyarakat. Bukan Pak JK mengatakan tidak perlu, karena Pak JK melihat ini ya bukan permasalahan ansih Yusuf Kala, tetapi ini adalah upaya untuk mengadukan Islam bukan mengadukan Islam, mengadukan Pak JK sendiri dengan Kristen. Tadinya begitu, dan ada upaya juga untuk mengadukan Islam dengan Pak Yusuf Kala. Makanya Pak Yusuf Kala diam saja sudah. Ya sudahlah, ini nanti terserah masyarakat. Nah, ini kan dampaknya tuh kemarin ada orang-orang mengatasnamakan aliansi advokat apalah begitu ya. Kemudian ada orang-orang atas nama FPI tapi yang bukan FPI Habib Rizik itu ya. Forum apalah begitu ya, melaporkan juga Yusuf Kala loh yang sama-sama muslim ini dilaporkan dan sebagainya. Pak Yusuf Kala ingin tahu ini sejauh mana masyarakat atau rakyat Indonesia itu menjaga kerukunan beragamanya. Datanglah 40 ormas ini diantaranya, ya. Jadi harus ngerti Ade Armando ini lebih besar masalahnya daripada masalah ansih Pak Yusuf Kala. Kalau cuman Pak Yusuf Kala yang diserang begitu ya, misalkan nih sama kayak kata si Rismon ya, Rismon nih
saat bilang Yusuf Kala itu bohir dan sebagainya. Mana ormas Islam ngomong nggak? Enggak juga begitu. Muhammadiyah doang, itu pun tidak langsung kepada permasalahan Pak Yusuf Kala kan, masalah ijazah Jokowi. Ya, nggak ada yang ngomong. Tapi tatkala ini yang berbicara itu, kamu itu sudah mempermainkan isu agama saat kita sedang baik-baik saja. Nah, disitulah ada sebuah ketololan dari siapa? Dari si Ade Armando. Terus sekarang ditanya, oh, saya ini jadi melihat ya Pak Yusuf Kala itu tidak perlu memenjarakan saya lah, pret. Pak Dodo, kamu mah, ya lah itulah orangnya, susah. Ya ngomong aja lah bebas begitu, tapi kenyataannya kan tidak demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.